Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain hadir untuk program Bicara Langsung di hari ini Rabu 29 Juni 2022 dan kita membahas tentang pemberdayaan UMKM. Memang topik ini selalu menjadi topik yang menarik begitu untuk kita bahas. Kami akan memaparkan datanya bahwa berdasarkan informasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada bulan Maret 2022, jumlah pelaku UMKM di Indonesia itu mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB-nya sebesar 61,07% begitu, atau di 8 triliun kurang lebih. UMKM mampu menyerap 97% dari total angkatan kerja dan mampu menghimpun hingga 60,42% dari total investasi di Indonesia. Di tahun 2022 memang diprediksi nanti populasi anak muda ini akan banyak dan mencapai di angka 64% dari total penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut 73% anak muda Indonesia berminat menjadi wirausaha. Dan kemudian tentunya ini memang sangat relasi begitu atau sangat berkaitan dengan adanya kemajuan teknologi pembayaran seperti kemudian digital pay ataupun juga marketplace dan juga kartu kredit pemerintah. Nah, pada pembahasan kurang lebih 1 jam ke depan nanti kami akan membahas seperti apakah kemudian metode cashless yang kemudian akan dilakukan dan disosialisasikan begitu, dan apa yang kemudian akan menjadi keuntungan dari marketplace dan apa yang kemudian akan menjadi daya tarik yang lebih lagi ketika kita membahas atau berkonsentrasi terhadap UMKM di Indonesia khususnya di Kota Palu. Hadir bersama saya tamu yaitu Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Palu, Bapak Abdul Yusuf SST AK MPA. Assalamualaikum dan selamat sore Bapak. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Julius. Baik, selamat datang di TVRI Sulawesi Tengah Bapak. Terima kasih. Kita akan membahas DigiPay, kemudian nanti ada marketplace-nya begitu juga Pak, dan kemudian nanti kartu kredit pemerintah. Dan pemirsa tentunya kami juga nanti mengundang Anda untuk bisa melakukan interaktif bersama kami di line telepon 0451 452 414. Sekali lagi kita akan bahas tentang pemberdayaan UKM, seperti apakah UMKM ini harusnya bersinergi begitu dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam hal ini adalah KPPN, khususnya KPPN Kota Palu. Saya langsung ke Pak Yusuf dulu. Pak Yusuf, kalau kita bicara UMKM ini, sebelum saya ke 3 topik besar kita, DigiPay, marketplace, dan kemudian KKP begitu Pak. Artinya UMKM ini memang punya daya tarik sendiri begitu Pak, khususnya anak muda nih. Iya Mas Julius. Jadi memang seperti kita ketahui UMKM ini memang menunjang ekonomi. Bahkan ketika pandemi kemarin, ketika berbagai bisnis besar, usaha besar itu limbung atau mau kolaps gitu ya. Nah itu UMKM ini sektor yang memiliki resilience tertinggi. Mereka tetap survive gitu. Ada kreativitas ya untuk bagaimana menyesuaikan dengan kondisi yang ada, karena levelnya UMKM lebih kecil, oleh karena itu fleksibilitasnya lebih tinggi. Nah, oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan sangat concern dengan keberlangsungan atau eksistensi dari UMKM ini. Jadi kita ketahui ya bahwa sekarang ini pandemi sudah mulai turun, sehingga aktivitas ekonomi sudah mulai normal kembali, dan ada juga kebijakan afirmasi dari pemerintah. Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan bahwa seluruh atau penggunaan APBN oleh kementerian lembaga itu harus mendahulukan produk dalam negeri. Dalam hal ini tentu saja UMKM memiliki porsi yang cukup tinggi. Nah, menyikapi tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai unit eselon 1 di Kementerian Keuangan mengambil inisiatif untuk merealisasikan ya, tujuan tersebut, yaitu dengan meluncurkan digital payment marketplace untuk belanja pemerintah. Jadi selama ini kalau kita melihat atau kita mendengar atau asosiasi kita terkait dengan APBN, mestinya orang berpikir ini semuanya berdasarkan cash gitu. Datang minta dibayar, kemudian uangnya ditaruh di brankas. Nah, seperti itu. Nah, kita dengan digital market payment ini kita ubah paradigma tersebut, dan spesial kita tujukan kepada UMKM bagaimana. Jadi intinya kita mengambil best practice dari dunia bisnis, Mas Julius. Kalau kita ketahui sekarang ini marketplace di dunia bisnis kan luar biasa. Mungkin kita semua tidak lepas dari itu, Mas Julius, tertarik barang-barang yang lagi diskon, buka aja salah satu situs. Nah, kita pun bisa seperti itu. Marketplace itu
konsep besarnya adalah bagaimana kita menempatkan produk-produk UMKM itu online. Nah, siapa ini nanti buyersnya? Yaitu adalah para satuan kerja. Baik. Satuan kerja nanti akan membuka laman khusus gitu ya, platform khusus. Nah, nanti akan dipilih mana saya lagi butuh apa ini, tinggal klik. Ini Satker berarti kita bicara pemerintah begitu. Pemerintah, Pak? Satuan betul. kerja pemerintah. Pemerintah begitu. Dan dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Nah, Mas Julius dapat saya sampaikan bahwa KPPN Palu melayani satuan kerja yang berada di 5 wilayah. Di Palu, Pak? Di sekitar kota Palu. Jadi di Sulawesi Tengah ini yang menangani sebenarnya adalah kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah. Ada 4 kantor pelayanan perbendaharaan negara, yaitu 1 di Kota Palu, 2 di Kota Poso, 3 di Luwu, dan yang keempat di Toli-Toli. Baik. Untuk KPPN Palu kami melayani satuan kerja yang ada di Kota Palu sendiri. Ada berapa itu satkernya, Pak? Kalau totalnya kita ada 252 satker. Ini di domainnya Palu saja atau Donggala Sigi juga masuk? Jadi jadi di Kota Palu, di Kabupaten Donggala, di Kabupaten Parigi Motong. Parigi Motong masuk ke Palu, Pak? Dan Kabupaten Sigi. Nah, secara kumulatif porsi kami dalam pengelolaan APBN. Jadi di Sulawesi Tengah ini, Mas Julius, untuk tahun anggaran 2022 itu total APBN adalah sekitar 12 triliun. Baik. APBN Sulteng, Pak? Sulteng. 12 triliun. Ya, jadi itu terdiri dari dak fisik, dana desa, kemudian belanja pegawai, belanja barang, belanja modal. Nah, itu yang ditangani oleh KPPN Palu sendiri ini hampir 60% dari APBN tersebut. Kami saat ini menyalurkan dana APBN di Pagu kami sebesar 7 triliun. 7 triliun. Ini untuk Sulteng, Pak ya? Sulawesi Kita domainnya Sulteng. Untuk yang tadi 5 wilayah. 5 wilayah tadi. 5 wilayah tadi. Sehingga program yang kami jalankan ya, amanat dari Kementerian Keuangan ini sangat-sangat vital gitu. Saya bilang tadi bahwa UMKM DigiPay ini nanti akan menyasar UMKM. Nah, di dalam APBN itu ya, Mas Julius, itu ada yang namanya uang persediaan. Ya, atau kita sebut dengan UP begitu, Pak. UP ya, ini digunakan untuk membiayai, untuk melakukan belanja operasional sehari-hari. Macam-macam sehari-hari itu banyak. Nah, keperluan sehari-hari ini bisa disupport dari UMKM. Kecuali kalau misalnya kita belanja modal mau membangun gedung atau membeli mobil terbaru, nah itu tentu saja kan pabrikan ya. Tapi kalau belanja operasional belanja harian ini supportingnya dari UMKM. Dari begitu, UMKM Pak. ini yang kita sasar. Nah, artinya Pak Yusuf memang melihat geliat UMKM khususnya di Palu ini sangat menggeliat begitu, Pak. Apalagi dengan kondisi pandemi juga yang sudah mulai turun begitu, Pak. Iya, jadi ini yang kita sasar. Kemarin kita sudah mengundang teman-teman UMKM ke tempat kami. Kami sosialisasikan dan teman-teman UMKM sudah antusias gitu. Gitu. Apa yang bisa kami sediakan kepada instansi-instansi vertikal. Pak Yusuf ditahan dulu. Kita akan jeda dulu pemirsa untuk mendengarkan kumandang azan maghrib, dan selepas itu kami kembali akan masih membahas tentang DigiPay Marketplace dan juga tentang kartu kredit pemerintah, dan nanti kami akan buka line interaktif untuk Anda bisa bergabung bersama kami. Tetap bersama kami. Anda kembali bersama kami di Bicara Langsung. Kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalaninya. Dan di Bicara Langsung kali ini hingga pukul 7 malam nanti kami membahas tentang pemberdayaan UMKM begitu. Namun ada subtopik memang yang menjadi kekhususan kami, atau kami lebih mengerucut kepada digital pay, kemudian juga marketplace, dan juga tentunya kartu kredit pemerintah begitu. Hadir bersama kami dari segmen 1 adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Palu, Bapak Abdul Yusuf SST AK MPA begitu. Dan pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 0451 452 414. Anda bisa memberikan pertanyaan ataupun juga pernyataan apa yang kemudian menjadi goals dari adanya penerapan DigiPay, Marketplace, dan juga kartu kredit pemerintah. Saya akan kembali berdialog bersama Pak Yusuf. Pak Yusuf, artinya pengusaha produk UMKM ini semuanya bisa bergabung ke Marketplace begitu, Pak. Dan ini fasilitasnya adalah difasilitasi oleh KPPN. Ya, jadi memang semua UMKM bisa bergabung. Tapi sebenarnya platformnya itu yang menyediakan adalah
kami kerjasama dengan 3 bank himbara, yaitu BNI, BRI, dan Bank Mandiri. Memang sebagai plat merah begitu Pak ya? Iya, Bank plat merah. jadi prinsipnya bank-bank tersebut menyediakan platform seperti toko online. Ya. Nah, jadi prinsipnya kalau ada satuan kerja, dia memiliki rekening pengeluaran untuk rekening pengeluaran misalnya ada di BRI. Nah, maka UMKM ini bisa mengakses platformnya BRI, kodenya kalau tidak salah 001. Jadi ada 3, tergantung gitu. Jadi yang mana rekening Satker ini berada. Kalau nanti kemudian login dengan user tertentu akan ketahuan gitu UMKM mana yang sudah ada. Kategorisasinya juga jelas. Apakah makanan, kemudian ATK atau keperluan yang lain banyak sekali, beragam. Nah, nanti satuan kerja itu, nah untuk pendaftarannya itu UMKM datang ke KPPN Palu. Oke, ini mekanisme pendaftaran semua UMKM yang ingin. Tapi pendaftarannya tidak perlu dibayangkan ribet, sangat mudah sepanjang UMKM tersebut sudah memiliki pajak, NPWP maksud saya, kemudian izin usaha, itu langsung saja didaftarkan ke kami. Nanti customer service kami akan membantu dan dalam waktu yang singkat akan terdaftar di platform tersebut. Ya, misalnya kemudian kalau sudah terdaftar, nama perusahaannya apa, produk yang dijual apa saja, harganya, kemudian ditampilkan itu foto-fotonya, sehingga nanti satuan kerja itu bisa memilih, oh saya memerlukan barang ini atau jasa ini, dia lihat, oh ternyata diklik satu muncul banyak, dan dia bisa milih itu. Itu pun platform digital ini, digital market payment ini juga sama kayak kita pasar tradisional, Mas Julius, bisa juga tawar-menawar. Oke, ada transaksi di dalamnya. Iya, misalnya kita si satuan kerja ini tertarik, oh saya mau barang A, harganya adalah 1 juta gitu. Itu bisa dilakukan penawaran. Penawaran online nanti, sama seperti kalau kita belanja online di toko online kan bisa saja kita bargaining gitu ya, sehingga nanti akan deal harga yang memang harga yang wajar seperti itu. Nanti kuantitasnya berapa kita klik saja. Ada speknya juga di dalam begitu Pak. Jadi semuanya akan jelas dijabarkan, dijelaskan secara detail di dalamnya. Fotonya dan foto itu harus memang mencerminkan barang yang ada. Gitu kan. Setelah oke semuanya approve, maka barang itu akan dideliver, akan dikirim. Akan dikirim, setelah dikirim langsung dilakukan pembayarannya, yaitu tadi cashless, bisa dengan kartu kredit. Atau bisa dengan namanya semacam CMS, Cash Management System, online banking. Online banking bisa Pak. Jadi memang tidak ada uang yang... Tidak ada cash lagi begitu Pak, ini benar-benar cashless. Karena memang arah kita ke sana begitu Pak. Betul Mas Julius. Baik Pak Yusuf, kemudian ada yang bertanya, ini sebenarnya lebih bagus mana nih, marketplace atau punya toko online sendiri gitu Pak? Kalau kita compare kedua hal itu. Jadi karena ini agak spesifik, sebenarnya dua-duanya bagus. Hanya saja kenapa kita buka platform tersendiri, ini adalah untuk menjamin security atau keamanan Mas Julius. Karena UMKM yang masuk terdaftar itu sudah terverifikasi, ya. KPPN Palu akan melakukan verifikasi, oh ya memang benar ini toko usaha ini menyediakan jasa catering lah misalnya, yang punya catering ada barangnya gitu. Karena nanti kalau ya online kan sekarang juga lagi marak ya Mas Julius ya, kita sangat menghindarkan itu karena yang dipakai adalah uang APBN, dana rakyat, sehingga security, keamanan itu kita jaga. Baik, jadi lebih ke sekuritasnya begitu Pak, lebih ke keamanannya. Makanya memang akan disarankan ke depannya marketplace begitu. Makanya di situ ada pajaknya juga. Nah, Mas Julius nanti transaksinya ini juga masalah pajaknya juga clear. Sistemnya itu akan melakukan perhitungan secara otomatis kalau UMKM ini memiliki NPWP tercatat, maka itu kewajiban pajaknya juga clear. Ini juga dalam rangka mendorong penerimaan pajak kita dari sektor UMKM. Kalau kita bicara total UMKM yang kemudian akan disasar Pak, mengarah ke marketplace, itu ada berapa di Palu Pak? Sampai saat ini, jadi
saya buka Iya, sedikit nggak apa-apa, datanya ya. karena memang ada Baik, angkanya. ada angkanya Pak Yusuf. Ya, sambil Pak Yusuf begitu membuka untuk angka berapa kemudian marketplace atau UMKM yang kemudian akan diarahkan ke sana. Sekali lagi pemirsa, ada yang bergabung bersama kami, line telepon 0451452414 kami buka untuk Anda begitu. Silakan Pak Yusuf. Jadi perkembangannya untuk sampai saat ini sudah ada 95 satker mitra KPPN Palu yang telah memiliki akun di DigiPay. Jadi kalau tadi saya sebut total ada 250, ini 95 sudah cukup signifikan, sudah lebih dari 30%, ya. Dan sudah ada 16 vendor. Sebagian besar dan memang ini UMKM. Ini vendor kita bicara UMKM, Pak? Iya, ya kita istilahnya vendor tapi sebenarnya UMKM mereka. Jadi yang ada itu ada kemarin yang paling baru itu ada seorang ibu-ibu kalau tidak salah mempunyai catering gitu ya, dan ya sangat UMKM sekali gitu. Kita lihat, oh ya memang benar beliau ini dan menunya oke gitu. Nah memang seperti itu. Ini juga terekspos ketika kami mengundang teman-teman UMKM itu datang ke KPPN, kita beri sosialisasi. Kami bisa pastikan mereka teman-teman ini memang benar-benar UMKM yang membuka usaha di istilahnya di depan rumahnya gitu ya, atau di dapur ya untuk catering. Nah, jadi saat ini memang 16 vendor ya, yang UMKM, ada. Kemudian yaitu tadi bank yang memfasilitasi ada 3 bank himbara, yaitu Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Karena memang terkait di mana rekening satuan kerja itu berada. Ya, sehingga tapi share dari masing-masing bank ini cukup fair gitu ya, karena tidak ada yang memonopoli. Jadi tidak ada mendominasi begitu, Pak. Betul, sehingga sepertinya dan kami prediksi ini nanti kalau running well ini akan sangat bagus gitu. Baik, Pak Yusuf, validasi UMKM yang kemudian diarahkan dan ketika kemudian juga sudah melakukan registrasi online, login begitu, kemudian harus datang ke KPPN, itu akan ada filternya begitu, Pak? Artinya UMKM ini memang bisa diterima untuk menuju ke marketplace atau? Ya, jadi gitu, itu juga setelah nanti kita daftarkan itu prosesnya juga ini ada proses istilahnya meng-add ya kalau kita masuk di grup WA gitu ya. Nah, ini kalau sudah ada dia terdaftar, nah nanti ini satuan kerja bisa, oh saya butuh catering yang available mana, ada beberapa UMKM catering, nanti kita add satu. Nah, ini saya satker, saya punya akun, saya add masuk ke akun saya. Kemudian kalau memang ini bagian dari verifikasi. Kalau memang UMKM tersebut benar-benar eksis, maka ketika kita add akan ada respon. Dia akan approve, menyetujui invitation kita gitu ya. Nanti akan kita approve dan nanti akan muncul itu nanti produk-produknya itu dan itulah yang akan dipilih gitu loh. Sehingga ini untuk menghindarkan yang fiktif-fiktif itu ya. Karena memang itu tadi masalah security, safety ya itu penting. Kita tidak mau uang APBN ini dibelanjakan dengan sia-sia. Jadi itu bagian dari verifikasi. Dan itu pun mekanisme di satuan kerja itu pun juga mengikuti mekanisme yang ada di mana melibatkan pejabat pengadaan, melibatkan yang namanya pejabat pembuat komitmen PPK dan juga bendahara. Ketika petugas satker itu melakukan order, kemudian harus minta approval dari PPK. PPK ini penting karena PPK ini dalam sistem keuangan negara adalah petugas atau pejabat yang berhak untuk memberikan persetujuan sehingga akan muncul pengeluaran negara. Nah, makanya kontrak-kontrak itu kan harus ditandatangani oleh PPK. Dia yang harus bertanggung jawab memastikan bahwa memang benar-benar ada itu barangnya itu. Pak Yusuf melihat akankah arah ini memang ke modernisasi pengelolaan keuangan negara begitu, Pak? Oh ya betul Mas Julius. Itu sangat modern. Artinya kalau ini diterapkan, UMKM sebagai vendor, ada 16 vendor yang bergabung, ya kita udah mengarah ke modernisasi pengelolaan keuangan negara begitu, Pak? Ya jadi marketplace DigiPay ini atau DigiPay Marketplace ini relatif baru ya Mas Julius ya. Jadi pemerintah pusat launching ini sekitar 2 tahunan yang lalu dan
secara nasional juga sudah cukup signifikan. UMKM yang mendaftar? Iya, transaksi yang ada itu terakhir sampai menjelang akhir semester 1 ini secara nasional 5 miliar lebih, ya. Artinya setelah keluar pandemi ada transaksi sekitar 11.000 transaksi itu ya. Nah, ini akan meningkat dan ini merupakan salah satu inovasi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Kalau tidak salah kemarin baru saja pimpinan kami Direktur Jenderal Perbendaharaan tampil mempresentasikan kebijakan atau model marketplace DigiPay ini sebagai salah satu inovasi utama, inovasi unggulan. Karena memang Mas Julius ini nanti kalau sudah bisa merangkul, bisa memasukkan UMKM, ya itu akan luar biasa. Akan luar biasa gitu ya, karena ya itu tadi UMKM adalah backbone dari ekonomi kita. Memang ini masih menjadi tantangan bagi kami di Direktorat Jenderal Perbendaharaan di KPPN untuk sebanyak mungkin menarik minat UMKM itu. Yang bisa kami simpulkan di awal ketika kami bertemu dengan teman-teman UMKM itu ada istilahnya anxiety. Iya, anxiety-nya Pak. Cemas gitu. Ya. Apakah benar ini? Apakah kalau barang gitu. Apakah kalau barang ini dari pihak vendor juga ada kekhawatiran, Mas Julius. Anxiety-nya pasti ada muncul begitu, kalau Pak. Barang saya kirim cuma online seperti itu aja, apakah memang benar nanti saya dibayar? Gitu kan. Nah, itu salah satunya, makanya ketika itu kami sampaikan lo benar. Karena apa? Ini dana APBN. APBN itu ada DIPA-nya, daftar isian pelaksanaan anggaran yang tertera di DIPA itu sudah dijamin oleh undang-undang. Sehingga Bapak Ibu jangan khawatir, gitu kan. Kalau ini khususnya UMKM Palu nih, Pak. Iya, jadi jangan khawatir mendaftarkan gitu, karena NCT-nya pun juga ini bisa terjawab. Di samping itu, Mas Julius, satker-satker yang kami layani ini kan ya satker-satker yang cukup istilahnya signifikan ya. Maksud saya gini, semua kementerian lembaga kami layani yang ada di wilayah kami. Ada Kementerian Kumham semua. Termasuk TVRI juga, Pak? Betul. Oke, saya nanti akan ke sana. Karena dengar-dengar TVRI salah satu yang menggunakan dana belanja ini terbesar begitu, Pak? Iya, kartu kreditnya. Cuman kartu kredit pemerintahnya, KKP-nya. Kalau Mas Julius perhatikan itu, kalau ada kantor pemerintah ya di Kota Palunya atau di Donggala, semuanya itu menggunakan dana APBN. Baik. Sehingga apa? Ya menurut saya itu akan bentuk dari istilahnya confidence gitu loh. Baik. Instansi pemerintah tentu saja dananya tersedia. Pak Yusuf ditahan lagi, kita break lagi semakin dari pembahasan kita nanti kami akan sebelum break kita ke penelpon dulu. Baik, halo selamat malam, bicara langsung. Ya. Selamat malam Bapak. Dengan Ibu Sariwati. Ibu Sari. Ya. Ibu Sari di mana, Ibu? Di PTN Puskut. Yes, silakan Ibu Sari di Puskut. Apa yang menjadi pernyataan atau mau ditanyakan, Ibu? Itu masalah untuk pendaftaran, Pak. Apa semua yang kami siapkan kalau mau mendaftar masuk ke KPPN. Baik, apa yang menjadi syarat pendaftaran Ibu Sari juga pelaku UMKM begitu, Ibu Sari ya? Iya. Boleh tahu di bisnis apa, Ibu, bidangnya? Bawang goreng. Bawang goreng. Baik, Ibu Sari, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Ya. Baik, sebelum akan dijawab pertanyaan dari Ibu Sari, bagaimana kemudian mekanisme pendaftaran, apa saja yang menjadi persyaratan untuk didaftarkan begitu, sehingga kemudian ini di-approve, kami akan jeda pemirsa bersama kami di Bicara Langsung. Kami segera kembali. Ada 16 vendor begitu yang sudah bergabung, sebagian besar ini UMKM yang terdaftar di DigiPay, ini Kota Palu, kemudian ada 95 satker yang menjadi mitra KPPN, kemudian 3 bank ini yang menjadi mitra DigiPay, yaitu Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Ada pertanyaan tadi dari Ibu Sari sebelum kami break. Bu Sari menanyakan Pak Yusuf, apa yang menjadi persyaratan begitu Pak? Adakah berkas dokumen yang harus diupload atau yang harus disiapkan? Oke, terima kasih Mas Julius. Untuk Ibu Sari, jadi untuk pendaftaran ya Ibu Sari bisa datang ke kantor kami KPPN Palu di Jalan Tanjung Dako nomor 11. Nah, apa yang harus disiapkan? Pertama adalah NPWP, kemudian NIB nomor induk berusaha, KTP ya,
KTP ini bisa KTP manapun sudah elektronik, nggak harus KTP Palu, ya. KTPL Pak ya? Ya, kemudian email, kemudian nomor HP dan nomor rekening. Mengapa? Nah, ini diperlukan ya Ibu Sari ya, karena memang untuk NPWP ini perlu. Kenapa? Karena ini nanti akan transaksi pemerintah. Transaksi pemerintah itu masalah perpajakan harus clear karena memang itu uang APBN, sehingga kalau ada kewajiban perpajaan itu harus dipenuhi. Baik. Oleh karena itu NPWP ini penting sekali, dan pembuatan NPWP ini juga sangat mudah. Teman-teman dari Direktorat Jenderal Pajak KPP Palu juga akan mengakomodir gitu Pak kalau belum. Ya, apalagi kalau UMKM. Nah, kemudian email itu tadi. Nah, email ini nanti untuk aktivasi ya, untuk aktivasi untuk pemberitahuan karena memang nanti ini digital marketplace ini kan elektronik ya, transaksi elektronis. Jadi email ini jadi salah satu syarat yang penting sekali. Untuk data masuk ke situ Pak ya. Kalau Ibu Sari kesulitan membuat email, mungkin bisa anaknya atau temannya bisa membuatkan. Ini sangat mudah sekali ini untuk membuat email. 1 menit kalau tahu caranya, jadi itu email. Baik. HP juga untuk komunikasi nanti, misalnya untuk pengiriman kalau mau konfirmasi alamat di mana bisa di Japri ke HP, dan nomor rekening penting sekali ini. Ini nomor rekening apakah 3 himbara itu saja Pak yang menjadi syarat mutlaknya? Kami sarankan untuk rekening di 3 himbara itu, misalnya mau melayani satker tertentu, dia ternyata banknya ada di BRI, maka kami sarankan agar rekeningnya sama gitu. Ini untuk menghindarkan biaya tambahan. Ya, dana pemindah bukuan begitu Pak ya. Bukuan dan untuk memperlancar gitu ya. Sehingga ini penting. Nanti Bu Sari datang saja ke KPPN Palu, nanti akan dibantu oleh CSO kami, customer service kami. Prosesnya cepat dan tidak bertele-tele. Baik. Ini soft copy semua disiapkan Pak, atau hard copy bisa gitu kayak fotokopi atau gimana? Soft copy. Karena nanti diupload. Diupload. Jadi kalau hard copy juga tidak perlu karena itu tadi platformnya elektronik semua, sehingga tidak perlu. Jadi semuanya dibuat dalam soft copy begitu Bu Sari ataupun juga pemirsa lainnya. Jika ada kesulitan, ini KPPN siap mengakomodir begitu Pak ya di Jalan Tanjung Dakoh. Benar Pak ya? Baik. Kami membuka kembali line telepon. Anda ingin bergabung bersama kami pemirsa di 0451452414. Kami masih punya waktu kurang lebih di 30 menit ke depan lagi hingga pukul 7 malam nanti begitu. Saya ke KKP nih Pak. Artinya kalau kita kemudian mengaitkan dengan kartu kredit pemerintah begitu Pak, atau KKP dari program DigiPay Marketplace begitu, yang sasarannya adalah UMKM begitu. Apa yang kemudian menjadi simultan bersama begitu Pak, keuntungan bersama untuk KKP-nya? Jadi itu tadi sebenarnya untuk KKP ini adalah di point of payment-nya, jadi di pembayarannya. Kalau artinya tidak melibatkan cash itu tadi. Tapi sebenarnya gini Mas Julius, bahwa KKP ini merupakan program tersendiri dan sebetulnya ini beriringan ya. Jadi kalau ketika kita menjalankan transaksi marketplace DigiPay ini, point of payment-nya bisa dengan KKP atau dengan CMS yang tadi saya bilang, internet banking itu, yang mana yang dimiliki oleh oleh Satker. Tapi memang untuk KKP ini kita sudah mulai sebenarnya mulai tahun 2019. Jadi sebagian besar Satker satuan kerja di wilayah kami sudah memiliki KKP, dan KKP ini merupakan salah satu bagian dari inovasi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka modernisasi. Bagian dari bagaimana kita move away from cash transaction to non-cash transaction. Karena apa, Mas Julius? Dari kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan, transaksi tunai itu potensi atau risiko fraudnya tinggi, lebih tinggi daripada transaksi KKP. Tapi ketika kami pertama kali mensosialisasikan itu, mereka juga tanya para Satker ini, loh Pak, itu saya ada banyak berita juga orang yang ditipu menggunakan kartu kredit, gitu kan, scamming atau scamming ya istilahnya. Itu bagaimana? Nah itu artinya kalau ada scamming ya, itu artinya biasanya pengguna kartu kredit itu dia mengakses
situs-situs tertentu yang forbidden. Oke. Nah, gitu kan. Nah, tetapi sepanjang dia menggunakan atau mengakses situs-situs yang reliable yang memang ada kaitannya dengan perkara dinas itu nggak apa-apa. Misalnya, ya scamming ini sempat viral juga gitu Pak di beberapa tahun yang lalu. Iya, itu ada contoh juga dia nggak merasa transaksi tiba-tiba tagihannya Pak. Datang besar sekali. Itu dari scamming kita nggak tahu, mungkin yang terjadi anak kita ngelihat terus kemudian kode rahasia itu diinformasikan. Nah, cuman itu untuk kartu kredit pemerintah itu kita mitigasi. Oke. Jadi sebenarnya ada cerita yang cukup menarik ini Mas Julius, mengapa Direktorat Jenderal Perbendaharaan menggunakan KKP. Jadi ceritanya dulu itu ketika pimpinan kita presiden gitu dan rombongan bepergian ke luar negeri, beliau itu selalu memerlukan cash yang besar. Yang besar, artinya bawanya besar juga itu, bawanya banyak begitu Pak. Tunai gitu kan. Dan itu kan tidak efisien, harus bawa berkoper-koper uang begitu. Kemudian harus ditukarkan, gitu kan. Padahal kita ada alat pembayaran yang lebih efisien. Gitu. Nah, akhirnya dibuatlah kartu kredit itu. KKP. Nah, kemudian cerita berikutnya ketika bepergian ke luar negeri cukup bawa itu. Bisa digunakan untuk transaksi internasional. Ini KKP ini satu instansi punya satu KKP begitu Pak? Bisa lebih dari satu. Oke. Dan yang megang itu harusnya siapa Pak? Yang megang itu bukan bendahara yang jelas. Jadi pimpinan satuan kerja itu berhak megang satu untuk keperluan perjalanan dinas. Kemudian ada satu lagi pejabat pengadaan yang untuk operasional. Nah, itulah yang saya bilang tadi. Dan ini untuk operasional ini juga luas ya, artinya nggak cuman untuk misalnya konsumsi, tapi ATK pun bisa. Kemudian entertainment, untuk keperluan entertainment kalau ada tamu dinas bukan tamu personal ya. Nah, itu bisa diinikan. Nah, faktor akuntabilitasnya tinggi Pak, terjamin gitu ya. Karena setiap transaksi itu ada catatannya, Mas Julius. Itu kita sebut single database Pak? Bukan. Jadi beda juga itu? Iya, untuk single database ini nanti pemrosesan di KPPN. Tapi ini saya bicara safety akuntabilitas transaksi di Satker. Jadi misalnya ini, ya kalau dulu pegawai negeri perjalanan dinas diberi uang masing-masing gitu kan? Pegang uang begitu Pak, kelola masing-masing. Dia bisa gunakan uang itu, misalnya ternyata pengeluaran dikasih uang 10 juta ternyata pengeluarannya 8 juta. Tetapi kalau tunai itu kan bisa kwitansinya bisa diubah-ubah. Gitu kan. Tapi kalau kartu kredit nggak bisa. Kalau digesek itu adalah 1 juta, maka tagihan yang keluar 1 juta. 1 juta. Nah, nggak mungkin tidak. Kalau nanti digesek 1 juta, tagihan tetap 1 juta, diakalin dia bayar 500.000, yang datang debt collector Mas Julius. Karena walaupun kartu kredit pemerintah, mekanisme penagihannya tetap kalau debt collector begitu sama. Pak? Karena ya itu tadi bank yang sudah nalangi dia nggak mau rugi juga. Nah, itu keamanannya gitu, sehingga dan itu tercetak semuanya. Jadi security garansinya terjamin maksud saya Pak, kemudian transparansinya, akuntabilitasnya juga terjamin. Betul. Begitu, Pak. Apabila ada yang scamming loh, jam segini tengah malam kok ada transaksi di saya nggak merasa di situ, ketahuan. Tapi kalau tunai kemungkinan itu sangat besar gitu. Orang yang memegang kas itu bisa tergoda banyak hal. Kalau saya biasanya ngomong ke para satker bendahara, misalnya ibu-ibu habis ngambil uang pencairan dari KPPN, uangnya masuk ke rekening, ternyata anak lagi atau pasangan, itu ada HP diskon besar gitu. Tergoda gitu. Kan besok pagi dapat uang, ini talangin dulu pakai uang. Nah, tapi itu terjadi juga. Gitu. Baik. Terjadi juga karena seluruh Indonesia ini ada sekitar 25.000 satker, sehingga ada 25.000-an bendahara. Bendahara Pak. Bendahara. Nah, artinya kalau itu semuanya cash, akan terbayang berapa besar opportunity cost yang ditanggung. Artinya gini, kita di Kementerian Keuangan itu selalu berpikir, misalnya seluruh bendahara ini megang uang tunai sebesar 3 triliun di kas bendahara. Nah, itu kalau dalam bentuk kartu kredit, uang itu kan nggak keluar. Baik. Nah, sehingga uang 3 triliun itu bisa digunakan untuk keperluan lain yang lebih. Baik, Pak Yusuf, kita punya penelpon lagi. Selamat malam, bicara langsung.
Selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, baik. Dengan Bapak siapa di mana, Bapak? Pak Nazarudin di Morowali. Wah, ya ini jauh dari Morowali begitu, Pak Nazarudin. Terima kasih menyaksikan kami. Ya, silakan Pak Nazarudin, apa yang menjadi pertanyaannya? Saya ini Pak, UMKM di Morowali. Usaha saya adalah workshop. Workshop, Pak? Workshop untuk datang interior. Oke, interior ya? Interior. Iya, oke, baik. Iya. Nah, sekarang saya ingin mendaftarkan usaha saya ini di KKPN. Lalu caranya itu gimana tuh? Oke, baik. Ya. Itu aja Pak Nazarudin? Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Salam buat teman-teman yang ada di ataupun juga warga di Morowali gitu Pak, sudah menghubungi kami di sini. Terima kasih sudah menyaksikan. Ya, silakan Pak. Oh ya, terima kasih Pak Ini Nazarudin. jauh nih Pak, ini Morowali nih Pak. Jadi Pak Nazarudin ini tadi UMKM workshop interior ya Pak Nazarudin. Ini memang termasuk jasa berarti ya, barang dan jasa. Dan itu secara prinsip jasa untuk interior ruangan kantor itu bisa untuk masuk ke DigiPay Marketplace ini. Jadi Pak Nazarudin, kalau Bapak di Morowali ini, Bapak bisa datang ke KPPN terdekat, yaitu Poso, KPPN ya? Poso. Iya. KPPN Poso Pak Nazarudin, syaratnya sama, Bapak sudah punya NPWP, kemudian nomor induk NIB tadi Pak ya? NIB, nomor induk berusaha, kemudian KTP, nomor HP tentu saja punya, email dan rekening. Nomor rekening, dan disarankan nomor rekening di 3 ya gitu. Nanti 3 bank. Nanti misalnya Pak Nazarudin ini ada satuan kerja di Morowali atau di wilayah pembayaran KPPN Poso, jadi di Tojo Una-Una, Morowali, Morowali Utara, dan di Kabupaten Poso sendiri. Misalnya di salah satu kantor pemerintah yang ada di wilayah tersebut, tertarik untuk menggunakan jasa workshop interior dari Pak Nazarudin, dan tertarik untuk menggunakan platform marketplace ini, maka Bapak bisa datang ke KPPN Poso, Pak Nazarudin. Datang saja, nanti sampaikan ke CSO, saya mau didaftarkan di marketplace sebagai vendor. Nanti itu dokumen tadi akan di-scan, di-upload, maka seketika itu juga ketika uploadnya sudah beres semua, maka Bapak sudah punya akun dan sepanjang satker yang menginginkan jasa Bapak tadi juga sudah punya akun, dalam hal ini seperti yang di tempat saya tadi udah ada 95 satuan kerja, maka itu langsung bisa dilakukan transaksi. Oke. Jadi sama saja dengan pertanyaan Ibu Sari begitu Pak ya. Jadi betul. Kalau Pak Nazarudin karena di Morowali jadi diarahkan ke KPPN Poso dulu begitu Pak. Karena bisa juga sebenarnya di Palu, kalau memang ada yang order dari Palu dan itu misalnya ordernya dari Donggala, Sigi, atau Parigi Motong, ya instansi pemerintah yang ada di situ, ada yang di Kota Palu, bisa saja Pak Nazarudin itu nanti kalau workshop gini kan istilahnya dikerjakan di workshopnya, nanti di delivery kan gitu. Nah mungkin yang harus dipertimbangkan nanti adalah munculnya biaya atau ongkos kirim itu tadi Pak Nazarudin. Baik. Ya. Pemirsa, kami masih punya waktu untuk yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0451452414 begitu. Pak Yusuf, sambil menunggu penelpon lain lagi, kalau kita dengar nih Pak, artinya kita kembali ke KKP. TVRI Sultan ini menjadi salah satu pengguna atau user untuk KKP dengan besaran yang maksimal begitu Pak? Iya, jadi dari monitoring kami kemarin untuk TVRI ini saya sampaikan apresiasi luar biasa kepada pimpinan TVRI juga, Pak Prasojo gitu ya, karena sampai menjelang akhir triwulan 1 ini masih memegang rekor dengan transaksi tertinggi. Kalau tidak salah kemarin itu sekitar seminggu yang lalu ada di angka 400-an juta itu, dan itu cukup signifikan dan saya lihat gitu, transaksinya banyak. Nah ini yang kita harapkan sebenarnya Mas harusnya Julius. satker banyak begini itu Pak. Betul, harusnya karena benefitnya banyak gitu loh. Benefitnya banyak itu tadi, dan sebenarnya menjaga atau mengamankan bendahara itu sendiri. Dari kalau fraud kita gitu Pak ya. Dan yang lebih yang menarik atau advantage dari KKP ini Mas Julius, kalau kita uang persediaan tunai itu, kalau kita mempertanggungjawabkan ke KPPN, itu kita harus menunggu sudah ada penggunaan dana 50%. Ya toh? Atau dan dikasih
jangka waktu paling lama adalah 30 hari kalender. Namun kalau KKP ini ya bisa kapan saja. Artinya setelah satuan kerja itu melakukan belanja, struknya keluar, bukti transaksi ada, bisa langsung dipertanggungjawabkan, dimintakan SPM-nya atau diajukan SPM-nya ke KPPN Palu. Saat itu juga maka akan terisi kembali. Ya, balance lagi begitu Pak, saldonya ya. Tidak perlu menunggu lama, tidak perlu menunggu sudah ada penggunaan dana 50%. Harapan kami kalau itu bisa dilakukan dengan cepat, maka operasional Satker, operasional kantor tetap berjalan juga gitu, stabil. Iya, dan kalau kita lihat TVRI, saya lihat dengan berbagai aktivitasnya yang mobile gitu kan, dengan jumlah transaksi yang termonitor oleh kami, artinya ya lancar semuanya. Baik. Nah ini harapan kami ke para satuan kerja yang ada di wilayah pembayaran kami. Mengapa? Karena uang persediaan itu kalau di total nasional jumlahnya luar biasa, Mas Julius. Sekitar satu tahun anggaran itu 30-an triliun. Yang saya sebut tadi di 25 ribu satuan se-Indonesia, kerja. betul Pak. Artinya apa? Uang 30 triliun itu kalau digunakan secara optimal, artinya gini, ada di rekening kas negara. Itu tadi, pemerintah dalam hal ini Bendahara Umum Negara, Menteri Keuangan bisa menggunakan untuk kegiatan-kegiatan atau pembayaran yang lebih efektif. Tidak mengendap di rekening bendahara. Ini memang bagian dari kebijakan umum kami di Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka mengelola kas yang optimal. Dan modern tadi Pak. Dan modern tentu saja, karena kita juga sudah difasilitasi untuk payment pembayaran kita ada yang namanya sistem perbendaharaan anggaran negara, yang mana itu kita sebut SPAN begitu Pak ya. SPAN. Itu ada istilah single database di situ juga gitu Pak. Itu kalau Mas Julius perhatikan berita-berita keuangan negara, kebetulan ketika Kementerian Keuangan menerapkan SPAN itu dengan single database di awal tahun 2015, kemudian setahun setelahnya ketika diadakan audit LKPP kita untuk pertama kali WTP, ya, laporan keuangan pemerintah pusat. Artinya pemrosesan transaksi APBN yang dijalankan di SPAN itu berjalan dengan akuntabel, memenuhi kaidah-kaidah pengendalian internal yang memadai, gitu kan, sehingga auditor menyatakan ada WTP pada saat itu. Baik. Dan itu merupakan salah satu bukti kinerja keuangan. Indikator negara. Keberhasilannya dari situ. Betul begitu Pak sekali, Yusuf. Ya. Mas Julius. Pak Yusuf, artinya kita bicara gini Pak, DigiPay, Digital Payment Marketplace, kemudian juga KKP begitu Pak. Jadi sinergitas apa yang kemudian akan terus dibangun oleh semua stakeholder Pak, KPPN dan semua satker bahkan vendor nantinya? Jadi itu tadi intinya bahwa kita mau menuju ke cashless transaction, ya. Itu satuan kerja harus menyadari bahwa sudah saatnya mengurangi banyak transaksi, transaksi tunai itu karena adanya berbagai risiko itu tadi. Saya sampaikan tadi bahwa kartu kredit pemerintah itu untuk memfasilitasi pembayaran lebih cepat dan lebih akuntabel. Nah, dan digital marketplace itu tadi di samping dia menginclude memasukkan UMKM, itu mekanisme pembayaran, mekanisme pelaporannya juga aman, akuntabel juga. Di sini garis merahnya adalah semua pengelolaan APBN ini bisa dilakukan dengan lebih akuntabel, ya, dengan lebih efisien. Ketika penggunaan digital marketplace dan KKP itu berjalan dengan optimal. Baik, Pak Yusuf, kami mencatat nanti akan ada perubahan arah, modernisasi transaksi tunai menjadi non-tunai, kemudian transaksi fisik ke teller bank menjadi transaksi elektronik banking, paper-based reporting ini akan menjadi digital reporting, kemudian sistem informasi offline akan menjadi sistem informasi online terintegrasi begitu Pak. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk modernisasi pengelolaan keuangan negara. Terima kasih Pak Abdul Yusuf sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Kepala Mas KPPN, dan ini tentunya menjadi satu pencerahan bagi kami begitu Pak, untuk bagaimana UMKM atau seluruh vendor ini bisa bergabung di marketplace, karena nanti semuanya akan secara transparan dari segi sekuritas itu kemudian akan lebih terjamin, khususnya untuk pemerintah pun juga penggunaan KKP ini akan mengurangi fraud ataupun juga uang persediaan, jadi tidak perlu memegang begitu banyak. Pak Abdul Yusuf, terima kasih sekali lagi, sukses Bapak untuk
sosialisasi dan edukasi yang kemudian akan diberikan begitu Pak. Terima kasih Ya. Mas Julius. Baik, terima kasih banyak. Dan pemirsa, ini yang menjadi dialog kami. Sekali lagi semoga ini bermanfaat untuk Anda dalam sistem transaksi cashless untuk menuju ke modernisasi pengelolaan keuangan negara. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa. Bye.